I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah tadi, Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Sudah siap semuanya? Apa ada yang sakit hari ini? Ada? Semoga semuanya dalam sehat-sehat semua ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Ingat, dijaga kondisinya. Karena virus corona masih menyebar di mana-mana. Jangan sampai keluar tanpa masker. Ya, jaga selalu kebersihannya, cuci tangan, dan kalau perlu pakai hand sanitizer terus. Ingat, jauhi kerumunan, ya. Jangan berkumpul-kumpul dengan temannya dulu atau siapapun, ya. Ingat, biar semuanya sehat. Nah, gitu anak-anakku semuanya. Nah, kalau udah siap semuanya, sehat semuanya, nah, kira-kira ada yang sudah sarapan belum? Atau mungkin belum sarapan semua? Lemes semua? Hah? Semangat ya! Nah, ketemu dengan Pak Alam lagi, semuanya harus semangat. Ya. Nah, jadi kalau yang belum sarapan, boleh sambil sarapan. Tetapi ingat, jangan lupa bismillah sebelum makan ya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa? Makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, siapa yang tahu kata halal itu dari bahasa apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, iya, kata halal itu berasal dari bahasa Arab, ya, bukan dari bahasa Jawa atau Sunda, ya, dari bahasa Arab, dari kata halalan. Apa anakku semuanya? Iya, halalan. Yuk semua ikuti. Halalan. Nah, halalan yang berarti disahkan atau diperbolehkan. Nah, atau sekali lagi diizinkan. Jadi kata halalan, ya, kata halalan itu mempunyai arti diizinkan, disahkan, atau diperbolehkan. Nah, kita sudah mempelajari tentang halal dulu. Jadi halal yaitu diizinkan. Jadi ini halal, boleh berarti boleh. Ini halal, berarti ini diizinkan. Ya, sudah diizinkan. Halal. Nah, kita sudah diizinkan, ya. Nah, jadi itu ya tentang halal. Jadi tidak masalah kalau nanti kalian ditanya temanmu, ini boleh makanannya dimakan? Halal. Nah, tidak masalah. Kalian hidup di desa, halal. Ya, hidup di desa tetapi bahasanya pakai bahasa internasional. Apa itu? Bahasa Arab. Ya, tidak masalah. Halal gitu ya. Artinya boleh atau diizinkan. Silahkan. Gitu ya. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian tujuannya apa toh sebenarnya kita
mempelajari tentang ini, ya, mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram itu tujuannya untuk apa? Nah, anak-anakku semuanya, tujuan dari kita mempelajari makanan dan minuman yang halal dan haram, ya, supaya kalian semuanya bisa menganalisis, supaya kalian semuanya bisa menganalisis makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram, sehingga nanti di masyarakat ketika kamu ya bermasyarakat atau bermain-main di luar, ya, kalian bisa menentukan, oh ini ternyata haram, ini ternyata halal, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Jadi jangan semua makanan dimakan, ya, jangan semua makanan asal dihidangkan dimakan, ternyata ini tidak boleh dimakan. Nah, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis, bisa menelaah mana, oh ini ternyata tidak boleh, oh ini ternyata boleh. Nah, itu tujuannya kita mempelajari dari mempelajari makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, sekali lagi ya, dengarkan baik-baik. Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi semua makanan dan minuman yang kalau syariat Islam boleh, ya, boleh dimakan, maka boleh kita makan atau kita konsumsi semuanya. Lalu siapa yang punya hak menentukan ini boleh dimakan dan ini tidak boleh dimakan, yang melarang ini dan yang membolehkan ini? Nah, yang berhak menentukan ini halal dan ini haram yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menentukan ini halal, ini haram. Nah, anak-anakku semuanya, kita sebagai seorang muslim, ya, ketika mengkonsumsi makanan hendaknya melihat dari dua hal. Jadi tidak hanya halal saja, tetapi makanan tersebut juga harus thayyib. Makanan yang halal sudah kita bahas, yaitu makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat Islam tadi. Sedangkan sekarang yang kedua apa? Thayyib. Thayyib itu bukan bang thayyib yang tidak pulang-pulang, ya. Thayyib di sini maksudnya adalah makanan yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Yang bergizi, ya, yang bernutrisi dan menyehatkan. Makanan yang halal dan makanan yang thayyib. Kita sebagai seorang muslim kalau makan ya yang halal pertama, kemudian yang thayyib. Yang halal itu yang boleh dimakan sesuai syarat Islam, yang thayyib yang bagaimana? Yang baik, yang bergizi, bernutrisi serta menyehatkan. Nah, itu ya. Halalnya makanan dan minuman itu memiliki 3 kriteria anak-anakku semuanya. Jadi kriteria yang pertama yaitu halal dari segi zatnya, ya. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama, kriteria pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya,
Ya, didengarkan baik-baik supaya kalian memahami. Kalau perlu dicatat, boleh ya. Kalau perlu dicatat. Yang kedua yaitu halal dari segi mendapatkannya. Dari cara mendapatkannya itu harus halal. Ya. Cara mendapatkannya harus halal. Misal ini makanan dari makan tidak bayar ya, di warung makan kerupuk 5 cuma dihitung 3, berarti yang 2 haram. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu halal dalam proses pengolahannya. Ya. Ini 3 kriteria halalnya makanan dan minuman. Apalagi apa tadi yang pertama anak semuanya? Yang pertama halal dari segi wujudnya atau zatnya. Makanannya itu sendiri ya harus halal. Kemudian kriteria yang kedua yaitu halal dari cara memperolehnya. Nah, memperolehnya itu harus halal. Dan yang ketiga apa? Yang kriteria yang ketiga yaitu halal dari cara pengolahannya, betul. Halal dari cara pengolahannya, masaknya, bahan-bahannya ya, bahan-bahannya mungkin wajannya dan sebagainya itu harus halal. Kita sudah mempelajari tentang makanan yang halal. Kemudian bagaimana dengan makanan yang haram? Siapa yang tahu tentang makanan haram? Ya, makanan haram yaitu tinggal kebalikannya. Kalau yang halal tadi diperbolehkan, nah kalau yang haram ini makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam ya. Jadi makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, bukan menurut bapaknya atau menurut dokter atau menurut siapapun, tapi menurut syariat Islam. Ini jelas ya. Jadi perbedaannya makanan dan halal, yang halal dan haram. Kalau yang halal tadi makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam, sedangkan makanan yang haram yaitu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja? Bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ya. Kemudian ada hewan yang tercekik karena yang mati karena tercekik, kemudian karena dipukul, terjatuh atau ditanduk hewan yang lain, hewan yang diterkam binatang buas, ya, atau hewan yang disembelih untuk berhala sesajen. Itu makanan-makanan yang haram untuk dimakan. Kalian baru jalan-jalan di pinggir ringin pohon beringin ya yang besar, kok di bawah pohon beringin ada sesajen, ada ayam ingkung, ayam satu utuh itu ya. Kalian ambil, kalian makan, itu haram. Karena itu makanan untuk sesajen, itu tidak boleh, itu haram ya. Semua jenis makanan yang mendatangkan mandorot atau mendatangkan keburukan atau bahaya terhadap kesehatan badan kita ya, kesehatan jiwa kita, kesehatan akal, moral dan akidah, itu termasuk makanan yang haram ya. Semua makanan ya, kalau itu membahayakan jiwa kita, badan kita, kalau kita makan malah tambah sakit ya. Kita punya misal orang tua punya darah tinggi, kolesterol tinggi, datang ke tukang sate kambing. Sate kambing boleh tidak dimakan? Boleh, halal. Tetapi kalau ada orang tua datang sudah punya penyakit darah tinggi ya, kemudian dia kolesterol tinggi, jantungan lagi, dia makan sate kambing tambah gulai tambah tongseng, wah ini yang tidak boleh, ini yang haram, jadi haram. Sama saja orang yang punya, mohon maaf, sakit diabetes. Sakit diabetes itu sakit apa? Sakit gula.
Ya, minta ke warung, pergi ke warung minta minum teh manis, boleh enggak? Ya ini jadi haram, enggak boleh. Karena membahayakan badannya. Ya, bisa-bisa dia jadi sakit. Ya. Kalau cuma sakit enggak apa-apa, tapi kalau berlebih mungkin bisa membahayakan jiwanya. Ini enggak boleh, makanya hal seperti itu menjadi haram meskipun makan itu halal, tapi bagi sebagian tertentu orang yang punya kondisi tertentu ya menjadi haram. Nah, kemudian semua jenis makanan yang kotor dan najis, masya Allah. Ini ya, stop. No. Kita jangan sampai memakan makanan yang najis atau kotor ya. Itu haram semuanya. Ya, kotor, najis, menjijikkan lagi. Ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu karena tidak ada nikmatnya sama sekali kalian makan makanan yang menjijikkan. Ya. Nah, jangan sampai. Naudzubillah, jangan sampai kita mencoba-coba itu. Apalagi ya sudah jelas-jelas diharamkan kalau menjijikkan, kotor, jatuh belum 5 menit ya. Belum 5 menit jatuhnya di kandang kambing ya, ada kotor ya. Nggak ada, kalau kotor ya sudah kotor. Buang aja. Ya. Nah, kemudian termasuk makanan yang haram itu adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang batil, diperoleh dengan cara yang tidak benar. Tadi seperti tadi saya ceritakan, tadi saya sampaikan kalau memperolehnya itu dari mencuri, ya. Mencuri, ya itu tidak boleh, haram. Itu tentang makanan yang haram. Nah itu tadi kita sudah mempelajari tentang makanan yang halal dan haram, ya sudah jelas semuanya, ya, insya Allah ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Ingat, konsumsilah makanan yang halal supaya mendapat ridho Allah ya, dan badan menjadi sehat. Kemudian kita masuk dalam pembahasan minuman yang halal dan haram. Kalau tadi kita sudah membahas makanan yang halal dan haram. Sekarang minuman yang halal dan haram. Minuman yang halal yaitu minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Hampir sama dengan makanan yang halal. Kalau minuman ya berarti tinggal makanan ganti minuman. Minuman yang boleh dikonsumsi atau boleh diminum menurut syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Ya, nah, anak-anakku semuanya, jenis-jenis minuman yang halal. Ayo, siapa tahu, angkat tangan. Ya, jenis-jenis minuman yang halal. Yang pertama yaitu minuman yang tidak memabukkan. Minuman yang tidak memabukkan. Yang kedua, minuman yang tidak mendatangkan madorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, kesehatan akal, kesehatan jiwa, ya, maupun tentang akidah. Nah, ini yang kedua, jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, minuman yang tidak najis. Nah, minuman yang tidak najis. Yang keempat kemudian yaitu minuman yang didapatkan dengan cara yang halal. Nah, itu tadi ada 4 jenis-jenis minuman yang halal. Ya, masih ingat? Coba yang pertama apa? Ya, minuman yang tidak memabukkan, betul. Yang kedua, minuman yang tidak mendatangkan mandorot. Mandorot apa saja itu mandorotnya? Tidak mendatangkan mandorot ya bagi manusia, baik itu jiwanya, akalnya, ya, badannya, ya, maupun akidahnya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Minuman yang tidak najis. Nah, betul. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu minuman yang halal cara,
memperolehnya. Nah, pinter semuanya ya. Kalau tadi ya barusan kita pelajari tentang minuman yang halal. Kalau minuman yang haram kebalikannya, yaitu minuman yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam ya. Bagaimana jenis-jenisnya? Yang pertama, minuman yang haram itu pasti ya jenisnya minuman yang memabukkan ya, memabukkan, homer lah. Homer. Jadi segala jenis minuman yang memabukkan, baik itu yang tradisional maupun yang modern ya, itu haram semuanya. Tua, ciu atau apapun ya, itu semuanya haram. Kalau memabukkan semuanya haram, meskipun itu minum sedikit, cuma sedikit ya, cuma sedikit itu ya haram. Namanya memabukkan, mau minum sedikit atau banyak apalagi tetap haram, tidak boleh diminum ya. Nah, jadi jangan coba-coba makanan yang minum minuman yang haram. Kemudian ya, minuman itu berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis ya. Benda najis, misal dari barang-barang yang terkena najis, kamu minum dari gelas yang mohon maaf sudah kena najis, jadi kena air liur dari anjing, najis ya. Kemudian kamu buat minum tanpa kamu bersihkan dulu, maka najis, tidak boleh ya. Itu jadinya minuman yang kamu minum tadi jadi haram ya, karena dari barang yang masih najis tadi. Nah, kemudian minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Jadi minuman yang didapatkan dari tidak halal, bagaimana caranya? Mencuri ya. Kamu minum air mineral dalam botol ya, air mineral botolan, atau minum apa saja ya. Kalau itu kamu datang ke supermarket, kalau minimarket, meskipun air mineralnya halal, tapi kamu ambil tidak bayar, kamu minum habiskan, ya jadi haram ya. Nah, jadi cara memperolehnya pun kalau tidak halal ya menjadi haram, meskipun barangnya itu halal. Paham anak-anakku semuanya? Sampai di sini. Nah, jadi itu tadi makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Kalau ada yang masih bingung, kalian nanti bisa tanya ya, atau pelajari lagi ya. Anak-anakku semuanya, perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini ternyata ada manfaatnya loh. Jadi tidak hanya sekedar perintah-perintah saja, tetapi ada manfaatnya dari kita diperintahkan untuk memakan dan minum minuman yang halal. Manfaat yang pertama yaitu jelas mendapat ridho dari Allah ya. Manfaat yang pertama jelas mendapat ridho dari Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kalau kita taat pada Allah, insya Allah Allah akan ridho. Jadi itu bentuk ketaatan kita kepada aturan Islam. Jadi syariat Islam mengatur, kita taat, nah insya Allah Allah ridho. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua apa? Ayo, siapa yang tahu? Coba dibuka bukunya, catatannya yang ada ya. Manfaat yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, terpuji ya. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu nantinya ya akan kita gunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi manfaatnya ya tadi kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji ya, karena dari barang-barang yang baik, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan halal, insya Allah yang masuk ini halal dan baik, keluarnya insya Allah baik dan
baik juga. Ya, itu ya, yang berakhlakul karimah tadi. Kemudian manfaat yang ketiga apa? Nah, manfaat yang ketiga jelas terjaga kesehatannya. Kok bisa terjaga kesehatannya? Ya jelas. Karena makanan yang kita konsumsi itu ya, makanan-makanan yang bergizi tadi. Ya, yang bergizi, yang bernutrisi, ya, semuanya baik untuk badan, tidak ada yang menimbulkan mandorot. Insya Allah badan kita juga akan sehat. Nah, ini manfaatnya. Yang pertama tadi manfaatnya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu pertama memperoleh ridho Allah karena kita taat akan perintah Allah. Yang kedua yaitu kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu terjaga kesehatannya karena makanan yang kita makan dan minum itu makanan yang bergizi, bernutrisi, ya. Insya Allah ini manfaat yang luar biasa dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi dijaga, tetap menjaga ya. Kita ke warung, kita ke rumah makan, ya, lihat halal atau tidak, thayyib atau tidak, ya. Nah, terutama untuk diri kita. Kalau bagi orang lain mungkin halal, belum tentu untuk diri kita halal, ya. Seperti saya sampaikan tadi, sate kambing untuk beberapa orang boleh, tapi untuk beberapa orang yang lain tidak boleh, ya. Gula, ya, teh manis, ya, untuk beberapa orang boleh, enak, lezat, seger, tapi untuk beberapa orang yang punya penyakit gula atau diabetes ya jadi haram, tidak boleh. Nah, seperti itu ya anak-anakku semuanya tentang makanan dan minuman yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita tadi sudah mempelajari tentang makanan dan minuman yang haram, bagaimana dan bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, anak-anakku semuanya itu tadi ya, kita sudah mempelajari makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi mana makanan yang boleh dikonsumsi, mana minuman yang boleh dikonsumsi, mana makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi kita harus bisa ya nantinya memilah-milah. Diharapkan nanti kalian setelah mempelajari ini bisa memilah-milah mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Jangan semua makanan dimakan ya. Jangan. Lihat dulu. Oh, ini makanannya halal atau tidak. Kalau halal jelas yakin makan, boleh bismillah. Ya. Kalau wah ini sepertinya tidak halal ini. Nah, pura-pura halal aja. Jadi tidak boleh, ya. Harus dijauhi, mending tidak makan yang haram. Nah, ini anak-anakku semuanya, mungkin itu yang Pak Alam sampaikan dalam materi kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dan jelas, dan sekali lagi bisa menelaah atau menganalisis ya mana makanan-makanan yang haram dan mana makanan-makanan yang halal. Insya Allah semuanya demi kebaikan kita sendiri dan kebaikan bersama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.